Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya di onin aja nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian masih di luar, apa masih tidur, masih makan, minum nggak masalah di kelas saya. Yang penting videonya dihidupin aja. Oke. Ya. Sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya untuk membahas RPS, silabus, kelas course atau kelas timeline-nya, perkenalkan. Ya. Nama saya Devina Ismitia Trianina ini, ya itu panjang banget. Kalian bisa panggil saya Miss Devina atau Miss Devin. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang mata kuliah atau tentang apapun, butuh saran apapun dan lain-lain, kalian bisa email di email saya yang udah tertera di layar kalian. Kalian bisa bacakan ya, ini semua share screen-nya. Oke. Bisa, Bu. Sip. Kalian bisa juga personal message saya ke nomor yang ini. Dan kalau misalnya kalian mau ketemu saya langsung, kalian bisa ke ruangan dosen di gedung manajemen di lantai 3. Ruangannya baru. Jadi di lantai 3, biasanya kan di lantai 2 kan itu yang deket sekre, nah ini yang naik. Ujung banget, nanti agak pelangnya gitu. Kalau ini bentar. Sorry. Oh iya, oke. Ini adalah experience saya sama education historical saya. Saya dulu sekolah di University of Telkom International ICT Business. Minta tolong yang kalau nggak ngomong di-mute aja ya. Nanti kalau misalnya saya tanya, boleh di-unmute lagi gitu. Biar teman-temannya juga enak dengerinnya. Untuk yang S2-nya, saya sekolah di ITB. Saya ambil Master of Business Administration. Saya juga pernah Spring Exchange di Sachsenhausen-School, itu di Netherlands. Kalau untuk working experience saya sendiri, saya pernah kerja di Malaysia for almost 6 months. Saya juga kerja di multinational company, itu baja Korea, namanya POSCO. Dan yang terakhir, saya baru mengajar di Universitas Muria Kudus. Jadi, ya, this is my first time. This is my first experience jadi dosen. So, I really appreciate. Thank you, kalian udah bisa join di sini on time juga kelasnya. Terus kalau untuk achievement sendiri, saya juga termasuk mahasiswa yang aktif. Saya dulu juga wakil ketua himpunan waktu saya masih jadi mahasiswa kayak kalian juga. Saya jadi ambassador juga untuk International Program in Technology University, best employee-nya POSCO, sama best team leader-nya di POSCO Executive. Nah, dari working experience saya ini, saya relate banget sama mata kuliah kita hari ini, yaitu International Business. Jadi nanti konsep saya untuk mengajar sendiri, saya nggak akan 100% teori, tapi saya juga kasih in the real world, in the real case-nya, kita bisa compare. Terkadang di teori ABCDFG gitu, tapi ternyata nanti pas working-nya kita, pas kita udah terjun di lingkungan yang asli, itu kadang juga bisa beda gitu. Nah, jadi saya akan kasih dua-duanya supaya kalian tuh nggak terpaku dengan teori banget gitu istilahnya. Nah, ini adalah rules-nya kita untuk di kelas. Pokoknya di kelas saya tuh kalian santai aja, tenang. Yang penting satu, kalian on time. Mau absen, mau ngumpulin tugas, itu harus on time. Kayak absen ini kan kita jam 10 sampai jam 12. Nah, terserah kalian nanti pas di kelas saya kalian tidur, mau kalian makan, mau minum, nggak masalah. Yang penting absennya jangan lupa. Jam 10 sampai jam 12. Setelah itu saya nggak akan terima klaim ya. Tapi maksudnya gini, kalau misalnya kalian ternyata nggak ada waktu dalam artian internet kuotanya gimana atau gimana, pokoknya personal message aja sama saya. Nanti saya bantu, tapi yang penting kalian harus on time. Itu. Dan untuk tugas juga sebisa mungkin dikumpulinnya on time. Karena kenapa saya bilang kayak gini? Karena nanti kalian kalau misalnya kalian udah di lingkungan kerja setelah kalian lulus, pasti kan kalian cari pekerjaan atau misal kalian juga having new business gitu kan. Tetap kalian harus
yang namanya on time, yang namanya attitude di pekerjaan itu adalah nomor satu. Skill itu sekian lah. Yang penting tuh yang pertama adalah attitude kalian. Nah, salah satunya adalah kalian ngirim deadline tuh on time, kayak gitu-gitu. Jadi saya mau ngebiasain kalian dari sekarang, dari kalian kuliah gitu. Supaya nggak kaget nantinya kalau misalnya kalian udah kerja. Nah, untuk assignment-nya sendiri, saya nggak ngasih banyak, saya cuma ngasih 2 assignment aja. Dikumpulinnya sebelum sama UTS, sama yang kedua adalah sebelum UAS. Jadi ada 2 termin. Dan kalian punya waktu panjang untuk mempersiapkan, prepare si tugas itu sendiri. Gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah tetap ya, kalau misalnya kalian cheating in any kind of form, itu kalian pasti dapat E, dan ini udah pasti nggak akan naik ya, atau gimana aku nggak ngerti, pokoknya kalian nanti dapat E. Jadi jangan sampai kalian cheating. Oke, sekarang kita mau tunjuk kelas koordinator nih. Ada yang mau volunteer atau saya pilih? Tadi di kelas sebelumnya saya pilih. Ada yang mau volunteer nggak di kelas ini? Jadi si counting ini nggak berat kok. Kalian cuma nanti ngekoordinir teman-temannya aja buat ngumpulin tugas, udah itu aja. Nggak yang gimana-gimana, karena tugasnya cuma 2 doang gitu. Ada yang mau volunteer atau saya pilih? Coba di unmute. Juni, Bu. Juni. Bentar. Saya cek nama-namanya. Ini Juni Mardianto. Iya, Bu. Coba yang namanya Juni Mardianto mana nih? Oh, oke. Halo, Mas Juni. Udah siap ya jadi counting kelas bisnis internasional kelas J? Aku. Siap, oke. Gampang banget ya kelas ini ya, langsung gitu. Jadi tadi tuh kayak saya milih dulu gitu. Oke, berarti Mas Juni ini nanti yang jadi countingnya. Tepuk tangan dulu buat Mas Juni. Oke, selanjutnya kita bahas tentang course materialnya sendiri. Nah, ini dibagi 2. Sebelum midterm sama final term. Nah, untuk yang sekarang kan masih first, jadi kita ini cuman kayak introduction, ngomongin kelas kontrak. Jadi kayak kita sekarang introduction dulu lah ya, perkenalan dulu biar tahu satu kelas kayak gimana teman-temannya kayak gitu. Nah, ini adalah buku yang kita pakai untuk kelas internasional bisnis. Yang pertama ada buku ajar dari Bu Mami, dan yang kedua ini ada buku ajar dari Donald Ebo. Nah, untuk yang buku ajar dari Bu Mami ini kalian bisa dapatkan di perpustakaan kampus, harganya 35.000. Saya nggak mewajibkan kalian untuk beli, cuman at least mungkin kalau misalnya saya bisa sarankan kayak ya satu kelas beli 1 atau 2 lah, supaya ini jadi di buku ini tuh nanti ada kayak contoh-contoh soal per babnya, ada contoh-contoh soal, dan contoh-contoh soal ini itu nanti yang bakal jadi pertimbangan untuk soal UTS dan UAS. Jadi istilahnya kalian bisa belajar dulu lah gitu istilahnya untuk mempersiapkan UTS sama UAS kalian tuh. Nah, berhubung saya tim teaching sama Bu Mami, jadi saya menyampaikan apa yang disarankan sama beliau. Nah, aduh nggak kelihatan ya, ini saya blur soalnya. Ya contohnya pokoknya nanti di buku ini ada di akhir bab itu kayak ada pertanyaan gitu. Nah, itu kalian buat exercise kalian aja gitu supaya nanti pas UTS sama UAS kalian udah siap gitu. Nah, ini adalah untuk scoring sistemnya. Scoring sistemnya ini 20% itu adalah grup task, karena tadi saya udah jelaskan kalau tasknya kita cuma 2, dan untuk final exam sama UTS itu 35% dan attendance 10%. Nah, untuk si tasknya sendiri ini, kalau bisa kalian on time ngerjainnya, dan kalau sesuai dengan arahan saya, dalam artian ketika nanti nilai kalian jeblok di final atau UTS, saya bisa bantu kalian lewat tugas istilahnya. Jadi kita sama-sama mutual aja di sini. Saya nggak akan mempersulit kalian karena saya juga udah pernah di posisi kalian. Cuman kalian juga bantu saya untuk mempermudah memberikan judgement nilai nanti kalian kalau misalnya jeblok atau gimana gitu.
Untuk attendance sendiri, semuanya bakal ke-record semua. Final exam, midterm, sama materi juga semuanya ke-record. Itu ada nanti di Google Drive-nya kelas kalian yang udah saya bikin di Sunan sama di WhatsApp group description itu. Nah, untuk kelas kontrak sendiri ada yang mau ditanyain nggak? Ini kita mau lanjut ke kelas timeline. Jadi kayak di sesi mana sih kalian harus Zoom, di sesi mana kalian bisa online, kayak gitu-gitu. Kapan kita bisa melakukan tes, kuis, dan lain-lain kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Atau saya lanjut? Lanjut aja ya. Lanjut, Bu. Oke, siap. Jadi ini kelas timeline-nya kita sebelum UTS. Kita punya 7 sesi, sesi ke-8-nya sendiri adalah UTS. Jadi ini kan sesi pertama kita Zoom meeting. Nah nanti sesi kedua, 3, 4, 5, dan 6 itu online. Kalau misalnya nanti saya ada kuis, kemungkinan besar ada di sesi 5 ini. Jadi saya udah bikin timeline-nya ini supaya kalian bisa prepare, kalian bisa siap gitu. Nah untuk sesi ketujuhnya nanti kita ada Zoom meeting sebelum UTS karena di sini kita akan ngebahas tentang tugas midterm-nya itu sendiri. Kayak kalau misalnya ada yang mau ditanyakan masih bingung gimana-gimananya nanti kita bahas di sesi ketujuh ini. Nah, ini timeline untuk UAS. Timeline untuk UAS nanti kita baru ada Zoom meeting itu di 2 sesi sebelum UAS, di sesi 14 dan 15. Kenapa? Karena nanti di sini kalian akan ada presentasi final grup. Untuk sesi 14 itu grup 1 sampai grup 4, sedangkan sesi 15 grup 5 sampai grup 8 gitu. Untuk pembagiannya udah saya bagi. Nanti kalau misalnya ada yang namanya belum tercantum, saya nanti cek ulang lagi ke Sekre karena saya belum dapat si absensi manualnya. Saya cuma baru dapat dari sistem, dan dari sistem terkadang masih ada kan yang kayak nggak ke record atau gimana gitu. Nah ini adalah detail untuk tugasnya. Tugas untuk midterm ini individual, ini 10%, jadi lumayan gede. Kalian kalau bisa dimaksimalin di tugas gitu. Nah untuk midterm-nya sendiri, ini objek garapannya adalah perusahaan multinasional yang beroperasi minimal 1 tahun dan satu perusahaan sama dapat dipilih 4 mahasiswa. Maksudnya gimana nih Bu? Jadi gini, kalian bebas milih perusahaan multinasional apa aja yang ada di Indonesia, cuman dibatasin 4 mahasiswa bisa milih satu perusahaan yang sama. Jadi nanti tugasnya dari Mas Juni ini adalah nge-record teman-temannya. Kayak si A, B, C, D ini udah pakai perusahaan ini, nanti yang 4 lainnya pakai perusahaan ini gitu. Jadi supaya nggak ada miskomunikasi satu kelas kayak gitu. Dan fungsinya apa sih Bu kayak gini? Fungsinya pertama supaya kalian nggak copy paste dari tugas dari teman-temannya. Yang kedua, kalian bisa bikin small group discussion sama teman-teman kalian yang 4 mahasiswa ini kalau misalnya punya perusahaan yang sama gitu. Cuman di garis bawahi ini individual ya, tetap maksudnya diskusi di sini kayak kalau misalnya kalian nanya small things lah kayak isunya apa atau apa kayak gitu-gitu. Tapi di sini di garis bawahi ini individual ya. Nah, untuk formatnya sendiri, papernya itu kita ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalian udah baca aja di sini, ini udah lengkap banget untuk detail tasnya. Dan di sini saya juga udah jelasin untuk pemakaian fontnya apa, ukuran hurufnya berapa, jarak spasinya berapa, dan di sini maksimum 10 halaman, tidak termasuk cover dan daftar pusaka. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian udah baca RPS, untuk tas ini itu minimal 10 halaman. Cuman karena saya tahu posisi kalian waktu itu saya juga jadi mahasiswa, ya udah saya bantuin, kan banyak tugas tuh kalian pasti dari kursi yang lain kan. Jadi saya bikin aja jadi maksimum 10 halaman dan waktunya juga panjang gitu. Jadi kalian bisa maksimal mungkin lah untuk bikin si paper ini gitu. Nah, untuk pengiriman tugasnya nanti dikumpulin di Google Drive kelas. Nanti saya lihat ininya, saya tunjukin.
dashboardnya. Dan jangan lupa ada ini. Jadi nanti filenya ditulisnya kayak gini ya. Jangan karena apa? Mempermudah saya untuk ngecek. Yang kedua untuk mempermudah kalian juga. Siapa sih yang belum ngumpulin dan lain-lain kayak gitu loh. Jadi kalian juga enak juga melihatnya gitu. Kalau misalnya berantakan filenya kan nggak enak gitu ngeliatnya. Pokoknya kalian stick to the rule ini, ya insya Allah nilainya kalian maksudnya atasnya juga nggak akan jeblok-jeblok gitu misalnya. Nah yang kedua ini final term. Kalau yang final term dikumpulinnya sebelum UAS di sini, sebelum UAS. Nah kalau yang midterm tadi sebelum di sini. Tuh, jadi kalian punya waktu berapa nih? 7 minggu. Ya kan masing-masing buat mempersiapkan. Jadi menurut aku ini nggak susah ya. Maksudnya kalian juga bisa dicicil lah tiap minggunya gitu. Nah, untuk final term-nya sendiri ini akan ngebahas tentang isu ekonomi bisnis internasional. Terserah kalian mau ambil isu apa gitu. Karena kan sekarang udah zamannya kayak kalian online kan. Kalian bisa nemuin isu apapun di internet gitu atau di berita atau di mana. Itu terserah kalian. Nah, ini adalah grup 10%. Ini adalah bahasannya. Jadi di sini kalian bikin 2, satu paper, satu presentasi file. Nah, untuk presentasi filenya itu nanti di present waktu di sini session 14 sama session 15. Kalian present di sini itu enggak yang udah jadi, nggak apa-apa. Maksudnya istilahnya kayak kalau misalnya Bu ini kan harusnya dikumpulinnya kan final term ya sebelum final term. Nah sedangkan kalian kedapatan di minggu ke-14 ini gitu. Jadi kalian belum siap atau belum gimana, nggak masalah. Yang penting kalian udah ada progress. Dalam artian misal kayak gini, Bu, kita baru jadi ini Bu, bab 1 sama bab 2-nya. Untuk bab 3, 4, 5-nya saya grup kita belum selesai. Cuman kemungkinan atau misalnya plannya grup saya untuk bab 3, 4, 5-nya kayak gini gitu. Jadi istilahnya untuk si presentasi yang di sini itu kita diskusi untuk gimana caranya kalian dapat paper yang bagus nanti di akhir gitu. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan gitu ke saya atau ke teman-teman kayak gitu. Jadi lebih kayak ke diskusi gitu. Tapi jangan sampai waktu presentasi kalian bilang, Bu, kita belum bikin semua gitu ya. Jangan sampai gitu. Nah, sama juga di sini ini ya, jangan lupa untuk si penamaan filenya juga, sama nanti kalian linknya di kelas J kayak gitu. Nah saya tuh ngajar international business kelas I sama kelas J, jadi nanti kalau tugasnya sama, materinya sama, jadi kalau misalnya kalian bingung atau gimana kalian mau diskusi sama kelas I, silahkan teman-teman kalian kayak gitu. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang belum mudeng, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak apa-apa, santai aja, daripada nanti bingung. Perusahaannya yang dipilih multinasional itu bebas kan Bu? Bebas. Oke, makasih Bu. Siap. Bebas, pokoknya bebas kalian. Karena saya nggak mau mempersulit juga, jadi kalian ya udah terserah kalian mau milih mana yang kalian ngerti banget, monggo. Kan banyak tuh multinasional company di Indonesia gitu, kayak Unilever, P&G, Samsung, Apple, apapun itu terserah, silahkan gitu. Dan saya enggak mengkategorikan industri ya. Kalian mau industrinya telco atau mau industrinya manufacturer atau apa, terserah, nggak masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk masalah kelas timeline sama course kontrak? Nah kalau ini RPS-nya, ya intinya mah RPS ini kan untuk ngejelasin secara detailnya aja yang tadi saya bikin PPT. Jadi si PPT itu adalah summary-nya aja.
kayak di sini RPS kan kita ngebahas tentang apa sih bahan ajarnya, kita mau belajar apa aja, metode pembelajarannya seperti apa. Jadi si metode pembelajaran ini yang tadi saya tulis di class timeline. Kalau yang ini itu ada di class course tadi itu. Jadi supaya kalian paham aja dan lebih mudah memahami. Kalau kalian baca kayak gini kan kayak ribet gitu kan, maksudnya apa sih gitu. Jadi saya permudah untuk bikin PPT tadi di summary-in. Nah, ini yang tadi itu buku yang kita pakai, referensinya apa. Kalau ini silabus, kayak lebih ke summary dari RPS-nya aja, lebih ke pokok pembahasannya kita tuh membahas apa aja sih nanti. Nah, ini berarti nanti minggu kedua, nanti saya akan bahas tentang teori perdagangan internasional, ketiga tentang ini, kayak gitu-gitu. Dan yang sudah saya jelaskan tadi di class timeline, kita nggak selamanya meeting kayak gini. Jadi udah saya plotin nanti session 1 sama 7 kita Zoom, session 14 sama 15 kita Zoom. Selebihnya kalian bisa menggunakan Sunan atau Google Drive. Kayak gitu. Mana lagi ya? Nah, ini Google Drive yang saya bilang tadi itu. Nah, jadi nanti kalian ngumpulinnya di sini tugasnya. Ini udah saya bikinin juga kayak ini yang buat midterm, ini yang buat final term tugasnya gitu. Dan tugas grup tiap masing-masing individu tetap ngumpulin ya, harus tetap ngumpulin. Jadi nggak cuma satu orang, tetap semuanya harus ngumpulin. Karena saya juga harus ngecek kan, istilahnya kayak ini beneran nggak sih bikin atau gimana. Kalau misalnya cuma numpang nama dan lain-lain kayak ya udah gitu kan. At least dia ada usaha untuk ngumpulin gitu. Nah, nanti untuk materinya saya kumpulin semua di sini juga, tapi nanti tetap saya taruh di Sunan juga. Ini tuh cuman buat prevention aja, soalnya kemarin saya dibilangin pernah ini ya, Sunan pernah ngedown, jadi kayak file-filenya hilang semua gitu loh. Jadi saya buat prevention aja, dan absensi juga pasti saya record. Ini nanti, ini saya lah, kalian nggak perlu tahu gitu. Apa ini ya? Ini absen, jangan lupa. Pokoknya harus on time. Buat ngebiasain kalian juga. Dan ini di sini juga ada kayak video tentang apa sih international business kayak gitu. Nah, ini tampilan di saya ya, saya liatin aja. Ini siapa nih yang udah? Oke, cakep, udah pada absen. Bentar. Ini ada yang belum absen nih, siapa nih? Jangan lupa. Oke, udah pada absen semua, bagus. Yang belum bisa absen nanti itu ya, di WhatsApp grup yang saya bilang itu. Di sini ya, ini formnya nih. Kalian nanti bisa isi di sini, yang belum bisa Sunan, nanti saya tetap cross check kok ini. Begitu. Sama yang kedua, nanti kalau misalnya kalian nanya ke saya via personal message, jangan lupa. Contohnya kayak mbaknya ini nih bagus nih, contohnya nih. Kayak dia kasih nama, kasih name, kelasnya kelas apa, prodinya mana, sama tujuannya apa gitu. Jadi saya ngerti, oh ini mahasiswa saya, dia kelas ini. Jadi saya tahu nih. Nah, beda sama kalau yang kayak gini, assalamualaikum Bu, nama saya kok nggak ada ya, gitu. Ini kan saya nggak ngerti kan siapa gitu. Jadi make sure kalau misalnya kalian nanti personal message saya, jangan lupa kasih nama, NIM sama kelas ya. Gitu. Nah, sekarang kita mau ngebahas untuk kelompok. Ini kelompoknya udah saya bagi 8 kelompok. Cuman nanti kalau misalnya ada yang belum masuk ke nama sini, saya nanti tetap tambahin, saya ngelanjutin dari yang terakhir ini aja. Tuh. Untuk sementara, karena saya belum ke sekre, jadi saya kirim dulu aja yang ini. Mana tadi? Ini ya, pembagian kelas. Kalian nanti bisa cek di sini
Kalau yang belum ada, nggak apa-apa, nanti saya akan update lagi datanya. Terus sama ini. Ini tuh contoh soal yang ada di buku ajar tadi gitu. Jadi tiap tiap bab tuh nanti tuh kayak ada contoh-contoh pertanyaan gitu loh. Nah, nanti biasanya untuk soal UTS sama UAS kita ambil dari sini gitu. Jadi istilahnya kalian nggak akan kaget gitu, nggak akan yang istilahnya pelajarannya apa, di presentasi apa, nanti soalnya beda gitu. Saya nggak akan kayak gitu. Yang penting kalian paham aja, baca PPT-nya baik-baik, itu semua nanti informasinya ada di situ gitu. Nah, ini soalnya buat kalian latihan gitu. Nanti Mas Juni nge-personal message saya ya, jadi biar saya catat namanya gitu buat komtingnya. Sip. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya saya ngejelasinnya kecepatan ngomong ya. Sok di unmute aja kalau ada yang mau nanya lagi. Mumpung ini Zoom meeting, karena nanti setelah ini kita nggak ada Zoom meeting. Ada yang mau ditanyain? Atau udah cukup?